Dewan juri pertama-tama saya akan terlebih dahulu membingkai mosi perdebatan hari ini. Yang pertama adalah olahraga tradisional, yang kedua standar olimpiade, dan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baik, Dewan juri yang pertama olahraga tradisional ini merupakan suatu bentuk latihan fisik yang ada secara turun-temurun karena budaya nenek moyang sehingga diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Contohnya seperti pencak silat ataupun sepak takraw. Nah, olahraga tradisional lahir dari identitas bangsa atau ciri khas suatu daerah untuk kemudian dibuatkanlah olahraga tradisional. Jadi setiap daerah itu memiliki olahraga tradisional tersendiri karena mengingat juga tidak semua daerah memiliki ciri khas yang sama. Apa status quo Indonesia saat ini? Status quo Indonesia saat ini adalah Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Banyak sekali anak muda yang lebih tertarik terhadap budaya internasional dibandingkan budaya Indonesia sendiri, budaya tradisional, karena mereka menganggap hal itu adalah hal yang kuno. Sehingga ini mengakibatkan olahraga tradisional tidak dimainkan lagi, sehingga generasi penerus berikutnya tidak tahu dan berakhir punah. Baik, olahraga standar olimpiade. Ini adalah suatu bentuk latihan fisik yang sering diperlombakan pada ajang baik dalam luar negeri maupun negeri. Nah, ini biasanya seperti basket ataupun sepak bola. Yang ketiga, Kemenpora atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini adalah suatu wadah yang menangani bidang olahraga di Indonesia. Kemenpora ingin melestarikan, ingin menyejahterakan olahraga. Mungkin Kemenpora bisa berfokus kepada pencapaian internasional ataupun olahraga internasional seperti misalnya sepak bola yang masuk Piala Dunia, tetapi mereka tidak bisa berfokus kepada hal-hal yang itu saja terus-menerus karena olahraga tradisional pun perlu diperhatikan mengingat ini adalah identitas negara. Kita tidak ingin identitas negara kami juga punah. Nah, bayangkan Dewan Juri bahwa jika negara kita, negara Indonesia, bisa mencapai prestasi internasional, bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia, tetapi di sisi lain terjadi krisis identitas, yang dimana semua orang lupa akan budayanya sendiri dan malah menjunjung tinggi budaya luar. Di manakah rasionalismenya Dewan Juri terhormat? Mekanismenya adalah Kemenpora bisa bekerja sama dengan pemerintah agar mendapatkan pengaruh lebih kuat dari rakyat Indonesia, sehingga adapun juga dana-dana yang dikumpulkan melalui pajak itu bisa diberikan untuk ke bidang tradisional seperti membangun infrastruktur yang memadai, memberi dana yang besar juga bagi pelatih, membangun SDM yang berkualitas. Karena untuk mencapai suatu hasil yang baik, maka itu juga bergantung pada sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya juga bergantung pada wadah yang mewadai, seperti misalnya pelatih, dukungan, infrastruktur. Nah, mungkin bagi mereka juga akan diberikan beasiswa yang besar bagi siswa-siswa yang berprestasi. Nah, ini juga akan dilakukan pertandingan-pertandingan supaya dapat melatih minat dan bakat mereka. Mereka tahu sampai mana kemampuan mereka. Nah, apa yang sisi kami inginkan? Sisi kami menginginkan bahwa Kemenpora juga bisa berfokus terhadap pertandingan olahraga tradisional, tapi bukan berarti sepenuhnya menghiraukan olahraga internasional, karena olahraga internasional itu memiliki pasarnya tersendiri, sudah memiliki pasarnya tersendiri, namun olahraga tradisional belum. Nah, argumentasi. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, melestarikan budaya lokal dan kesenjangan olahraga. Seperti yang saya sebutkan tadi, Indonesia itu sedang mengalami krisis identitas karena banyak sekali anak-anak muda yang tidak tertarik untuk melestarikan budaya-budaya tradisional, sehingga mereka lebih mementingkan atau lebih memberikan atensi yang lebih besar kepada internasional. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi seperti saya sebutkan di mekanismenya, melalui pertandingan. Saat dilestarikan, ini akan mengundang banyak orang-orang yang dulunya bisa bermain mungkin di desa mereka atau di tempat tinggal mereka saja, yang jago-jago untuk bertanding di tingkat provinsi, nasional maupun sebagainya. Sehingga ini dapat menjadi wadah bagi mereka yang memang memiliki minat dan bakat pada olahraga tradisional untuk dapat mengembangkan diri. Mereka dapat memainkannya, mereka dapat menjadikan ini adalah suatu bentuk evaluasi diri misalnya, ataupun mereka yang tidak pernah memainkannya namun akhirnya tertarik di waktu-waktu tertentu untuk memainkannya. Mereka juga akan misalnya berlatih untuk hal tersebut, mereka akan bertanding di provinsi maupun nasional, sehingga krisis identitas pun dapat teratasi.
Yang kedua, kesenjangan olahraga. Tidak semua orang bagus di bidang basket ataupun sepak bola. Jadi ketika pihak lawan tidak memfokuskan juga kepada olahraga tradisional, maka orang-orang yang di bidang olahraga tradisional ini tidak dapat mengembangkan diri. Hanya sekedar main di desa-desa ataupun dengan teman-teman mereka. Mereka hanya akan menang dan tidak akan ada prestasi yang tercatat. Maka dari itu, olahraga tradisional itu seperti dianaktirikan, tidak dipedulikan, akan terjadi kesenjangan olahraga. Nah, bayangkan saja anak-anak desa ataupun anak-anak yang bisa memainkan olahraga tradisional itu, yang pintar-pintar, yang jago-jago, tidak diberikan wadah untuk bermain. Nah, misal di sisi kami akan memberikannya wadah untuk bermain, untuk bertanding. Jadi sehingga jika mereka berhasil mencapai suatu prestasi yang membanggakan, akan ada pencatatan prestasi, itu akan memudahkan mereka misalnya untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah dengan melalui prestasi yang mereka raih sebelumnya. Maka dari itu sangat menguntungkan. Jadi di sisi kami tidak akan ada kesenjangan olahraga lagi di bidang tradisional. Nah, baik, saya akan membandingkan tim saya dan tim lawan. Dimana tim lawan mengatakan bahwa olahraga tradisional itu tidak sepenting itu, bahkan terjadi krisis identitas di mana-mana. Mereka tidak bisa menjawab caranya untuk mengatasi hal tersebut. Namun mengingat juga bahwa pasar olahraga di bidang tradisional itu semakin tertutup. Namun di sisi kami, olahraga tradisional itu dapat perhatian yang lebih. Mereka tidak akan pandang entengkan lagi, sehingga akan menjawab juga krisis identitasnya. Nah, berarti ini membuktikan si kami menyelamatkan olahraga tradisional dan menyelamatkan juga identitas negara. Maka dari itu saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih.